Teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwasanya mencari pekerjaan dan membangun usaha itu tidak mudah dan penuh tantangan. Namun ternyata saat kita sudah mulai bekerja dan juga menjalani usaha, kita akan menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu penyebab dari permasalahan yang akan kita hadapi adalah karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Coba bayangkan, ketika kita tidak memiliki tujuan, kita nggak tahu target apa yang ingin kita capai. Alhasil, kita akan menduga-duga apa yang akan terjadi. Bahkan bisa bikin kita overthinking loh. Contohnya saat kamu punya pekerjaan yang numpuk, kamu jadi bingung, kerjaan apa yang bakal kamu dahulukan. Nah, dengan memiliki tujuan yang jelas, kamu akan tahu mana pekerjaan yang akan kamu kerjakan pertama, atau bisa kita bilang kamu punya skala prioritas, teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita bahas apa itu tujuan kerja dan contoh-contoh apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita masuk ke tema work goal, kita bahas dulu yuk apa itu goal setting atau penetapan tujuan. Secara definitif, penetapan tujuan adalah sebuah proses untuk mengetahui apa saja sih langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, dengan adanya target, kita akan lebih tahu kira-kira kinerja apa sih yang akan kita lakukan dan yang kita inginkan, terutama dalam dunia kerja. Nah, seseorang yang memiliki tujuan akan memiliki kejelasan dalam setiap langkah yang akan dia ambil. Dan juga ketika mereka memiliki tujuan yang jelas, pastinya mereka akan lebih berprestasi dalam bekerja dan juga hidupnya akan menjadi lebih berkualitas loh. Nah, di sini ada penelitian dari Edwin Locke tahun 1996 yang mengungkapkan bahwasanya individu yang menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan lebih sulit itu lebih baik daripada mereka yang menetapkan tujuan yang lebih mudah dan umum. Jika kamu baru menyadari bahwa menetapkan tujuan itu penting, yuk kita bahas sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke tema working goal. Working goal itu berkaitan sama pekerjaan kamu, karir, ataupun masa depan kamu. Nah, dengan adanya target, kamu akan lebih tahu apa yang akan kamu lakukan dan juga kamu akan tetap fokus dan pastinya berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesuksesan kamu. Nah, tujuan itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Nah, biasanya kalau untuk tujuan jangka pendek itu adalah suatu target yang akan kamu capai dalam waktu sebulan. Ya, kira-kira singkat lah ya. Nah, untuk tujuan jangka panjang itu pastinya adalah tujuan yang akan kamu capai dalam waktu yang lebih panjang. Biasanya itu dimulai dari 6 bulan sampai hitungan tahunan. Nah, kenapa sih memiliki working goal itu sangat penting? Yang pertama yaitu karena they are measurable atau dapat diukur. Nah, ketika kamu punya tujuan, kamu akan tahu apa sih hal yang akan kamu lakukan dan juga kamu dapat mengevaluasi setiap pertumbuhan dalam pekerjaan kamu. Dan juga teman-teman, tanpa mengukur, kamu juga nggak bakalan tahu apa sih hasil yang kamu dapatkan dan juga kira-kira kegagalan apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam langkah kamu. Nah, yang kedua yaitu they provide vision atau tujuan itu memberikan visi. Nah, kamu akan tahu apa sih yang akan ingin kamu capai, lalu apa yang akan ingin kamu pelajari, bahkan kamu bakalan tahu kamu mau kemana bulan depan, minggu depan, bahkan tahun depan.
Coba bayangin deh, kalau kamu nggak punya tujuan, kamu bakalan kebingungan kan apa yang akan ingin kamu lakukan? Oke, yang ketiga yaitu they provide clarity atau tujuan memberikan kejelasan. Coba deh bayangin, ketika kamu nggak memiliki tujuan, lalu kamu memiliki pekerjaan yang banyak, kamu pasti bakalan bingung. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu dan juga semuanya akan menjadi berantakan. Nah, ketika kamu punya tujuan, kamu bisa mencatat kira-kira tujuan kamu apa sih? Bahkan kamu bisa mencatatnya dalam tujuan harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Nah, caranya kamu bisa menuliskan tujuan-tujuan kamu misalkan di papan tulis, atau kamu bisa menggunakan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat tujuan kamu, dan semua itu kamu bisa dapatkan secara mudah sekarang. Oke, yang keempat yaitu they help you stand out, atau tujuan membantu kamu untuk menjadi lebih menonjol. Nah, ketika kamu memiliki tujuan, akan ada kemungkinan besar kamu bisa mencapai impian kamu. Nah, ketika kamu mencapai impian kamu, pasti orang-orang bakalan menyadarinya kan? Dan itu akan membuat kamu lebih percaya diri, dan pastinya ketika kamu lebih percaya diri, kamu akan lebih bersemangat untuk mencapai cita-cita kamu, dan pastinya karir kamu akan lebih bersilau. Ada nih metode yang bisa kamu lakukan untuk mengukurnya, yaitu dengan menggunakan metode SMART. Yang pertama yaitu S atau spesifik, yang artinya yaitu sangat jelas. Nah, di sini kamu tahu apa, kapan, dan bagaimana kamu mencapai target kamu. Contohnya adalah ketika kamu bekerja di suatu perusahaan, lalu kamu ada keinginan untuk naik jabatan. Nah, di sini dengan adanya spesifik ini, kamu akan tahu secara jelas kapan dan bagaimana untuk mencapai tujuan kamu. Yang kedua yaitu measurable atau dapat diukur. Nah, di sini kamu tahu bahwasanya target kamu itu dapat diukur dan pastinya realistis ya. Contohnya ketika kamu punya suatu usaha, lalu kamu ada keinginan untuk membuka cabang. Nah, di sini kamu tahu bahwasanya ketika kamu membuka cabang, kamu harus mempersiapkan banyak hal, dan pastinya hal-hal tersebut harus dapat diukur sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, yang ketiga yaitu attainable atau realistis. Nah, di sini kamu tahu bahwasanya target kamu itu tidak mustahil untuk kamu capai. Contohnya, kamu pengen banget nih punya tabungan 50 juta dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu kamu gak ngitung bahwasanya pengeluaran kamu itu sebenarnya gak memungkinkan untuk kamu mendapatkan tabungan tersebut. Nah, makanya kamu juga harus realistis ya. Nah, yang keempat yaitu relevan atau sesuai dengan tujuan. Nah, kamu di sini harus memastikan bahwasannya target yang ingin kamu capai harus sesuai dengan apa yang kamu lakukan ya. Contohnya aja ketika kamu pingin dagangan kamu laris, lalu kamu nggak buat sama sekali strategi untuk melariskan daganganmu, atau bahkan kamu malas-malesan untuk mempromosikannya. Nah, bagaimana dagangan kamu bisa laris ya? Nah, yang terakhir T
atau timely. Nah, di sini ketika teman-teman memiliki target, teman-teman harus tahu kapan batas waktu untuk mencapai target tersebut. Atau bisa kita bilang dengan kata deadline ya. Nah, ketika teman-teman punya deadline, teman-teman akan lebih bersemangat untuk mengerjakan apa saja yang seharusnya teman-teman lakukan. Dan juga teman-teman akan terhindar dari kebiasaan yaitu menunda-nunda pekerjaan. Nah, di sini ada 10 contoh hal yang bisa menjadi inspirasi teman-teman. Dengan melakukan contoh-contoh ini, teman-teman akan lebih mudah mencapai target karir loh. Yang pertama yaitu communicate with impact atau berkomunikasi dengan dampak. Meningkatkan keterampilan komunikasi adalah aspek penting loh dari kesuksesan, terlepas dari tujuan apa yang kamu ingin capai. Jangan merasakan aspirasi dan kebutuhan kamu ya. Bicarain tujuanmu membantu orang lain memahami siapa kamu dan apa yang ingin kamu capai. Contohnya, coba deh bayangin, ketika kamu nggak mengkomunikasikan apa yang ada di isi kepalamu, rekan kerja kamu nggak bakal tahu apa yang kamu inginkan. Lalu yang kedua yaitu grow your skill through continuing education. Kembangkan keterampilan kamu melalui pendidikan atau terus belajar. Sama sekali tidak ada yang salah dengan memperbaiki diri. Menyegarkan atau menambah basis pengetahuan bakalan meningkatkan kompetensi kamu loh. Banyak banget cara-cara yang bisa kamu lakukan untuk terus belajar. Contohnya adalah melanjutkan kuliah, ikutin kursus-kursus baik online ataupun offline, join training ataupun hadir ke seminar-seminar. Apalagi zaman sekarang mudah banget loh mengakses informasi secara online. Banyak banget platform yang menyediakan kursus, training ataupun seminar gratis maupun berbayar. Yang ketiga, improve your public speaking atau tingkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Sebagian besar profesi mengharuskan karyawan untuk datang ke pertemuan dan juga mempresentasikan ide-ide. Cobalah kiat-kiat ini untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Menguasai seni bercerita, memberikan promosi penjualan, atau sekedar menjelaskan diri kamu dengan percaya diri dan opini yang tepat akan membantu kamu jadi lebih menonjol. Yang keempat, work on team collaboration atau bekerja pada kolaborasi tim. Baik kamu bekerja dari rumah atau pergi ke kantor, kamu akan selalu berinteraksi dan berbicara dengan anggota tim. Kerjasama yang baik antara rekan kerja mengarah pada hubungan yang sehat yang dibangun berdasarkan rasa hormat. Kolaborasi juga meningkatkan produktivitas kamu dan keuntungan buat tempat kerja kamu loh. Lalu yang kelima, build your network atau bangun jaringanmu. Saat ini, jaringan sangat penting untuk karir apapun. Ini dapat membantu kamu menemukan pekerjaan dan juga memperluas layanan profesional dari tempat kerjamu. Dan itu nggak harus rumit ya. Ada beberapa strategi sederhana untuk memiliki lebih banyak koneksi dan mengembangkan jaringanmu. Yang pertama, menghadiri konferensi, lalu juga bisa pergi makan siang dengan orang-orang di divisi kamu. Simple kan? Lalu yang keenam, research your competition atau teliti pesainganmu. Mau kamu sebagai pekerja di perusahaan ataupun kamu seorang wirausaha, penting banget loh untuk ngelakuin research atau cari tahu gimana kompetitor dari perusahaan atau usaha kamu. Gak cuma untuk mantau aja ya, tapi kamu bisa mempelajari loh bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari kompetitormu. Yap, sehingga kamu bisa belajar dari mereka. Lalu yang ketujuh, master time management atau kuasai manajemen waktu.
Kamu nggak bisa berharap untuk mencapai banyak tujuan jika kamu nggak menjaga kamu tetap pada jalurnya. Produktivitas dan efisiensi adalah dua keterampilan yang dicari banyak pengusaha saat merekrut atau mempromosikan pekerja. Keterampilan manajemen waktu yang kuat juga bisa ngurangin stres kamu loh. Plus, meningkatkan efisiensi dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Berarti kalau kamu efisien dalam mengerjakan pekerjaan, kamu juga punya waktu lebih banyak untuk melakukan hobi ataupun sekedar melakukan perawatan diri setelah kamu bekerja. Yang kedelapan yaitu sign up for leadership training. Mendaftar untuk pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan bisa menjadi keterampilan yang dipelajari melalui program bimbingan, magang, manajemen proyek, pengalaman kerja, dan pelatihan kepemimpinan lainnya. Kamu dapat meningkatkan kemampuan kamu untuk mendorong orang lain, menjaga agar pekerjaan kamu tetap teratur, dan menumbuhkan lingkungan yang produktif. Yang kesembilan, practice creativity atau latih kreativitas. Kreativitas cocok untuk hampir semua tempat kerja. Memiliki pengetahuan untuk mengatasi masalah yang tidak terduga, diharapkan akan membantu kamu membuat langkah positif dan bermakna untuk menuju pada tujuan kamu. Pemecahan masalah secara kreatif adalah alat yang tidak akan pernah ketinggalan zaman loh. Dan yang terakhir yaitu work on your conflict resolution atau resolusi konflik. Konflik akan selalu muncul di tempat kerja, baik itu dengan karyawan lain, atasan kamu, atau mungkin dari pelanggan dari usaha kamu. Sangat penting untuk mengetahui cara menanganinya tanpa memperburuk situasi atau menyakiti perasaan. Jangan sampai ya kamu memperburuk keadaan karena kamu nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Berikut adalah tips agar work call kamu bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, sisihkan waktu untuk mengevaluasi kembali tujuan kamu. Hidup itu dinamis, begitu juga dengan dunia kerja. Apa yang menjadi prioritas suatu hari, mungkin tidak menjadi prioritas besok. Jadwalkan waktu setiap tahun atau bahkan bulanan untuk menilai kembali tujuan kamu. Yang kedua, minta bantuan. Semua orang membutuhkan bantuan. Jangkau orang lain untuk mendapat kawasan mereka. Kamu mungkin menemukan bahwa rekan kerja atau atasan kamu akan menyarankan solusi atau pendekatan yang belum pernah kamu pertimbangkan. Yang ketiga, terhubung dengan para ahli seperti pelatih karir. Pelatih atau penasihat dapat membantu kamu mengidentifikasi atau mengetahui apa yang ingin kamu peroleh dari karir kamu dan juga menyusun strategi untuk mencapainya. Mereka dapat memberikan kamu berbagai taktik untuk membantu kamu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, jika kamu memiliki passion di bidang kuliner, kamu bisa mengikuti pelatihan memasak di Rispace. Di sini, kamu juga bisa berkonsultasi loh dengan coach untuk pengembangan karirmu ke depan, seperti contohnya yaitu bisnis food and beverage. Yang keempat, utamakan diri kamu sendiri. Jangan mengabaikan perawatan diri ya. Meskipun pekerjaan dan tanggung jawab lainnya penting, tidak berarti kamu menempatkan diri kamu di belakang. Jika kamu nggak merawat diri kamu dengan baik, pastinya kamu nggak akan bisa mencapai potensi kamu secara penuh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai how to set the working goal atau bagaimana menentukan tujuan pekerjaan. Semoga bermanfaat ya. Saya Cindy Aulia, sampai jumpa di video berikutnya.